Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasihmu. Ajarku selalu hormatimu, ajarku turut perintahmu, berikanku hati untuk menyembahmu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasihmu. Bapa, ajarku selalu hormatimu, ajarku turut perintahmu, berikanku hati untuk menyembahmu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku.
but he brought me in. Oh, his love for me. Oh, his love for me. Who the sun sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. Free at last, he has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, he died for me. Who the sun sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am. Who the sun sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am.
dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat bergabung di kebaktian online Minggu Raya 26 Juli 2020 GKI Kota Modern Tangerang. Sebelum ibadah dimulai, mohon perhatian Bapak Ibu untuk beberapa warta lisan. Sesuai keputusan Majelis Jemaat GKI Kota Modern, kebaktian online diperpanjang sampai akhir bulan Juli 2020. Diharapkan jemaat dapat terus setia mengikuti ibadah online di rumah masing-masing. Ibadah dan pelayanan firman. Kebaktian umum pertama, berbahasa Mandarin dan Indonesia, pukul 7.30 WIB, tema Hidup sebagai Warga Kerajaan Surga, dilayani oleh Evangelis Ivan Simeon Halim dari GKI Kanaan. Kebaktian umum kedua berbahasa Indonesia diadakan pukul 10.00 WIB, tema Hidup sebagai Warga Kerajaan Surga, dilayani oleh Evangelis Ima Ita Simbolon. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan para hambanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Persekutuan wilayah online. Sehubungan dengan telah selesainya pembahasan buku yang berjudul Kristus dan Coronavirus, mulai dari bab 1 sampai dengan bab 11 pada setiap persekutuan wilayah secara online, maka persekutuan wilayah besok Sabtu, tanggal 1 Agustus 2020 ditiadakan. Acara persekutuan masing-masing wilayah yang semula diadakan setiap hari Sabtu, mulai bulan Agustus ini diganti menjadi hari Jumat pukul 19.30 atau setengah 8 malam pada minggu pertama dan minggu ketiga saja. Jika ada minggu kelima, persekutuan wilayah akan digabung. Bapak Ibu dapat mengakses link yang ditayangkan di layar TV kita. Doa puasa mengajak seluruh jemaat untuk bersama-sama mengikuti doa puasa pada hari Sabtu 8 Agustus 2020 mulai pukul 6 pagi sampai pukul 18.00. Buka puasa pukul 18.00 WIB di rumah masing-masing. Dan pada pukul 19.30 WIB, kita bersama-sama mengikuti kebaktian doa puasa secara online yang akan dilayani oleh Pendeta Immanuel Adam. Sehubungan dengan hal itu, persekutuan wilayah yang seharusnya diadakan pada Jumat pertama, tanggal 7 Agustus 2020 digabung ke ibadah doa puasa hari Sabtu 8 Agustus 2020. Marilah kita bersama-sama dapat mengikutinya. Tuhan Yesus memberkati. Persekutuan wanita mengundang ibu-ibu Komisi Wanita untuk mengikuti persekutuan wanita online pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 waktu pukul 19.00 WIB dengan pembicara Evangelis Ima Ita Simbolon. Silakan mengakses link yang ditayangkan di layar TV dengan password KW Komo. Donor darah. Ayo peduli kepada sesama, karena setetes darah kita sangat berharga bagi mereka. GKI Kota Modern bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia Kota Tangerang akan mengadakan aksi donor darah yang diadakan pada hari Minggu, tanggal 2 Agustus 2020, waktu pukul 11.30 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB. Tempat di GKI Kota Modern. Sehubungan dengan pandemi COVID-19, donor darah kali ini dibatasi jumlah pesertanya maksimum 25 orang. Bapak Ibu bisa mendaftar ke sekretariat gereja yang akan dikoordinir oleh Bapak Matius Gosali.
Warta Lisan minggu ini. Terima kasih atas perhatian jemaat. Selamat beribadah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan mengambil waktu teduh sejenak. Shalom, damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Marilah saat ini kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam Yohanes 4 ayat 24 mengatakan, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan Allah kita. Dari NKB 1, kita nyanyikan bait 1 dan 2. Hai Kristen, nyanyilah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Hidup sebagai warga kerajaan surga merupakan tema khotbah kita saat ini. Kita sebagai orang Kristen di Indonesia mempunyai kewarganegaraan ganda, yaitu warga negara Indonesia dan warga negara kerajaan surga. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menyadari selain hak yang kita dapatkan, juga akan kewajiban kita untuk mentaati setiap undang-undang yang diberlakukan. Secara rohani kita adalah warga kerajaan surga. Pengorbanan Yesus di kayu saliblah yang telah mengubahnya. Standar hidup kerajaan surga dijelaskan Yesus pada perumpamaan biji sesawi yang sangat kecil namun bisa tumbuh menjadi pohon besar yang rindang dan mampu menarik burung-burung untuk bersarang pada cabang-cabangnya. Dari perumpamaan ini kita bisa belajar tentang kerajaan Allah yang berawal dari hal kecil dan sederhana sebelum berkembang menjadi besar dan luas. Kebesaran dan keluasan dari kerajaan Allah itu
tercermin dari keterbukaannya bagi banyak orang dari berbagai bangsa untuk bersekutu di dalamnya. Apa jadinya jika kita lebih mengidentifikasi salah satu kewarganegaraan saja? Jika seseorang lebih menitik beratkan sebagai warga negara kerajaan sorga, bisa-bisa ia akan merasa paling hebat dan paling benar daripada yang lainnya. Pada titik inilah potensi munculnya radikalisme. Tetapi jika seseorang lebih menitik beratkan sebagai warga negara Indonesia, biasanya ia kurang memperhatikan panggilan Yesus untuk bersaksi bagi dunia. Padahal menurut Matius 12 ayat 28, surga itu sudah hadir di antara manusia. Disinilah kita diingatkan bahwa dwi kewarganegaraan bukanlah suatu dikotomi dualistis atau memilih satu, mengabaikan yang lain, tetapi adalah suatu kesatuan yang utuh. Marilah kita datang kepada Tuhan menyatakan pengakuan dosa dan kesalahan kita di dalam doa. Ya Allah Bapa di sorga, kami memberanikan diri menghampirimu, mengaku bahwa kami sungguh berdosa. Kami tidak menuruti seluruh perintah-Mu, memandang remeh karya penyelamatan dan pemeliharaanmu. Ya Bapa, kasihanilah kami, ampunilah kami, layakanlah kami menjadi anak-Mu di dalam penebusan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat saya undang untuk berdiri, bersama-sama menerima berita anugerah dari Tuhan. Berita anugerah diambil dari Galatia 2 ayat 19 dan 20. Sebab itu, aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan
Kita bersama-sama akan membaca Mazmur secara bertanggapan. Mazmur diambil dari pasal 119, kita baca ayat 129 hingga 136. Peringatan-peringatanmu ajaib, Itulah sebabnya jiwaku memegangnya. bila tersingkap firman-firmanmu memberi terang. Memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Mulutku kungangakan dan megap-megap. Sebab aku mendambakan perintah-perintahmu. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Sebagaimana patutnya terhadap orang-orang yang mencintai namamu. Teguhkanlah langkahku oleh janjimu. Dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Bebaskanlah aku daripada pemerasan manusia. Supaya aku berpegang pada titah-titahmu. Sinarilah hambamu dengan wajahmu. Dan ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Air mataku berlinang seperti aliran air. Karena orang tidak berpegang kepada Tauratmu. Untuk menyambut firman Tuhan, kita memuji Tuhan kembali dari KPPK 186. Kita pujikan bait 1 dan 2. Pintu surga terbukalah. Mari kita berdoa. Adalah benar kami orang yang berdosa ya Tuhan. Tetapi adalah benar Engkau mengasihi kami yang berdosa. Sehingga Engkau bukakan pintu rahmat-Mu bagi kami. Dan saat ini Tuhan kami ingin boleh semakin mengenal dan mengasihi Engkau. Lewat pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kiranya Engkau hadir dan menganugerahkan pintu rahmat-Mu bagi kami sekali lagi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman Tuhan. Amin. Jemaat, mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Roma 8 ayat 31 hingga yang ke-39. Roma 8 ayat 31 hingga 39. Demikian firman Tuhan. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapa yang akan menghukum mereka?
Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab itu aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya, melakukannya dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, Shalom saudara, masih ada sukacita dan syukur kepada Tuhan? Beneran? Sudah tinggal 4 bulanan di rumah masih bisa bersyukur kepada Tuhan? Puji Tuhan kalau demikian. Ya saudara, kita memang patut untuk tetap bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu memang baik kepada kita, dan sungguh amat baik. Kita masih bisa bernafas dengan leluasa, masih gratis, dan kita masih bisa cukup makan. Bahkan saya perhatikan beberapa jemaat semakin makmur bodinya ya. Ya saudara, kita bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Musim kehidupan kita bisa berubah, silih berganti, suka dan senang itu boleh berganti dengan penderitaan dan kesusahan. Tetapi satu hal yang bisa kita yakini, bahwa kasih Allah tetap untuk selama-lamanya bagi setiap kita. Amin saudara? Pinter, mana senyumnya? Saudara-saudara, tahukah saudara kalau kita ini adalah orang-orang VIP, very important person. Kayaknya dari raut wajah saudara, saudara nggak begitu yakin kalau saudara itu VIP. Saudara dengar ya saudara, kita itu VIP-nya Allah. Nggak percaya? Firman Tuhan tadi dalam kitab Roma 8 bilang begitu saudara. Di ayat 33. Orang-orang pilihan Allah. Saudara dan saya adalah orang-orang pilihan Allah, VIP-nya Allah. Kita bukan orang-orang sembarangan. Saudara-saudara, mungkin kita bertanya, kok bisa kita masuk dalam kategori very important person-nya Allah, VIP? Ya saudara, hanya satu alasan yang membuat kita bisa menjadi VIP. Karena darah Yesus yang mengalir dalam hidup kita. Darah yang telah Ia curahkan 2000 tahun lalu di kayu salib Golgota. Untuk pengampunan dosa-dosa kita. Untuk penyelamatan kita dari hukuman maut. Saudara-saudara, memang sih kalau bukan karena darahnya Yesus, kita itu bukan apa-apa. Kita itu bukan siapa-siapa. Kita itu gembel, bahkan gembel yang punya nasib yang naas. Itulah kita tanpa darah Yesus. Saudara-saudara, tapi oleh kemurahan Allah, kita dipilihnya menjadi milik kepunyaan yang begitu berharga dan dicintainya. Saudara, asik nggak mendengar bahwa status yang Tuhan berikan kepada kita adalah status VIP. Dan dengan otomatis sebagai orang-orang VIP, kita punya KTP
kartu tanda penduduk kerajaan sorga. Saudara, apakah saudara masih bimbang? Nggak pede dan rasa canggung dengan status yang saya nyatakan tadi, warga kerajaan Allah? Saudara, saya jadi teringat dengan Pendeta Beni Solihin yang beberapa hari lalu memposting sesuatu ya di Facebook dan di IG-nya yang bilang begini. Banyak orang memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Tapi hidup mereka seperti anak yatim piatu yang pesimis akan hari esok. Saat membacanya hati saya bilang begini, saudara. Iya juga ya. Kita kadang bilang kita ini anaknya Tuhan. Tuhan sang pencipta yang begitu hebat, yang penuh kasih. Tapi kok dalam prakteknya, kok seringkali kita itu punya sikap seperti gak punya Bapa. Kita seperti yatim piatu. Gak ada pengasuh, gak ada pemelihara hidup kita. Saudara-saudara, padahal kita punya Bapa sekeren dan sehebat itu. Mungkin kita bersikap demikian. Buktinya apa kalau saya seperti gak percaya sama Tuhan, pemelihara saya? Kita sering begitu khawatir, bukan? Kita pesimis dengan hidup kita. Soal makanan, hari ini saya makan apa? Padahal stok di kulkas masih lumayan banyak. Masih khawatir, takut, apakah saya sanggup jalani hidup ini? Sekarang masih musim pandemi, susah, segala usaha yang di planning itu morat-marit, gak jelas. Banyak hal yang gak bisa dikerjakan. Saudara-saudara mulai khawatir dengan usaha, dengan keluarga, dengan kesehatan. Bahkan kita khawatir si virus itu bisa menggerogoti kita. Kita takut dengan kematian. Aduh, bagaimana ini? Apa bisa hidup begini? Sehingga kita begitu takut, stres, tidur gak bisa tidur nyenyak, makan gak bisa nikmat lagi, bahkan lupa rasanya bagaimana senyum terindah yang saudara miliki. Saudara-saudara, bilangnya kita anak Tuhan. Tapi mental kita kadang-kadang kayak gak punya Tuhan. Demikian juga ketika dikatakan bahwa kita ini adalah orang-orang VIP, warga kerajaan sorga. Apa respon saudara? Hah? Apa iya? Sehingga gak heran saudara, kalau cara hidup kita seringkali gak cocok antara status dengan perilaku kita. Status warga kerajaan sorga, tapi gaya hidup, perilaku susah dibedain. Apakah ini warga kerajaan surga atau warga dunia? Karena duniawi banget. Saudara-saudara, sebenarnya kasihan dan parah kalau kita punya mental yang demikian. Semoga ini gak keterusan sampai akhir hayat kita. Berharap dengan firman ini kita boleh menghayati dan hidup sesuai dengan status yang Tuhan berikan. Saudara-saudara, kita memang sudah menjadi warga kerajaan sorga. Meski saat ini kita masih hidup di tengah dunia. Dan selama masih hidup di dunia ini mari kita membiasakan diri dengan gaya hidup sebagai warga kerajaan sorga. Hidup kudus, penuh kasih, pengampun, gak dendeman, ya, gak marah-marah, gak disimpan sampai berganti hari. Hati yang bermurah hati dan lain sebagainya. Pokoknya gaya hidup yang mencerminkan warga kerajaan surga, di mana Yesus Kristus adalah penguasanya, rajanya. Dan saudara, mari kita jadikan dunia ini sebagai tempat persinggahan. Sehingga kalau ada kesusahan, itu bukan segala-galanya buat kita. Kalau ada kematian, penderitaan, kita gak kayak udah diputusin pacar, gak punya masa depan lagi. Saudara-saudara, biarlah kita boleh bangkit ketika kita mengingat bahwa status kita adalah orang-orang pilihan Allah. Jadikan dunia ini sebagai latihan, tempat latihan, gladi bersih menuju hidup di surga kelak. Saudara-saudara, sebagai orang-orang VIP-nya Tuhan,
warga kerajaan sorga, saudara, kita itu punya banyak hal yang bisa meneguhkan dan menghibur kita loh. Ya, sesuai dengan status kita tadi. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam kitab Roma pasal 8 yang menjadi bacaan kita tadi. Ayat 31 hingga 39. Sehingga kita berharap lewat firman ini kita kembali kuat dan fokus dalam menjalani hidup. Seberat apapun, kita jalani sesuai dengan status kita. Hal yang pertama adalah bahwa sebagai warga kerajaan sorga, Allah itu ada di pihak kita. Saudara-saudara mendengar pernyataan ini merinding gak saudara? Bagaimana mungkin Allah sang penguasa itu, dia ada di pihak kita. Bahkan dalam tafsiran lain dikatakan Allah itu ada untuk kita. Bayangkan saudara, dia Allah ada untuk kita. Betapa luar biasa, bukan? Saudara, kalau ada pejabat yang terkenal, yang baik hati dan terhormat, dan di suatu acara dia mau deket sama kita, dia ngajak kita ngobrol-ngobrol, wah pasti rasanya kita mulai terangkat derajat kita, bukan? Nah ini yang dekat, yang mau sayang, yang mau ngobrol sama kita adalah Tuhan. Saudara-saudara, seharusnya kita rasa kelepek-kelepek ya. Bagaimana mungkin Allah itu mau peduli sama kita? Saudara-saudara, padahal kita ini manusia yang jelek, udah jelek berdosa lagi. Yaitu paket lengkap. Tetapi bagaimana Tuhan peduli kepada kita. Dan dijadikannya kita manusia-manusia VIP. Saudara, mungkin kita perlu pembuktian lagi ya. Kalau Tuhan ada di pihak kita, apa buktinya? Ayat 32 mengatakan, Ia yaitu Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak akan mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Kalau miliknya yang terbaik saja, Yesus Kristus, anaknya yang tunggal yang begitu Ia kasihi, Ia tidak tahan-tahan, melainkan Ia serahkan bagi pengampunan dosa kita, bagi penyelamatan kita. Apa sih yang enggak lagi diberikan buat kita? Tapi saudara ingat ya, jangan kita bilang, wah seru nih, segala sesuatu Allah karuniakan kepada kita. Betul, tapi jangan lupa kalimat di belakangnya. Bagaimana mungkin Ia tidak akan mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia, yaitu Yesus. Artinya segala sesuatu yang berguna, yang bermanfaat buat keselamatan kita, itu akan Tuhan anugerahkan, itu akan Tuhan berikan bagi setiap kita. Saudara, Allah ada di pihak kita sebagai orang-orang VIP, warga kerajaan surga. Dan hal yang kedua, tidak saja Allah itu ada untuk kita, ada di pihak kita, tetapi apa yang Ia perbuat dalam Kristus Yesus, itu adalah sesuatu yang pasti. Keselamatan yang Tuhan kerjakan bagi kita, sesuatu yang pasti. Bukan mudah-mudahan, bukan moga-moga, atau bukan ketika kita berhasil menjadi anaknya yang baik-baik, yang gak pernah gagal, yang gak pernah jatuh. Bukan. Keselamatan itu dijamin pasti oleh perkataan, oleh perbuatan Allah itu sendiri. Bukan oleh kita. Karena kita ini suka berubah-ubah. Hari ini kuai-kuai, baik, manis. Besok kurang ajar. Lupa kalau dia punya Allah yang kudus. Itu kita. Tapi bersyukur kepastian keselamatan kita bukan karena kekuatan kehebatan kita, tapi oleh perkataan dan karya Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita katakan kepastian keselamatan kita itu pasti, wah sombong amat. Saudara, itu bukan soal sombong ya. Ini adalah suatu kepastian yang Tuhan katakan kepada kita dan Dia sudah perbuat bagi kita. Kalau kita nggak yakin, itu justru namanya sombong. Saudara tahu nggak sombong? Sombong itu adalah ketika orang
begitu melihat atau fokus pada dirinya. Sehingga ketika melihat orang yang lebih tinggi, dia minder. Karena dia melihat pada diri. Itu sombong, ya, sombong yang kelihatannya baik. Tetapi orang yang melihat pada diri dan dia melihat orang lain yang lebih rendah, dia merasa lebih hebat. Orang sombong adalah orang yang fokus pada diri. Tapi ketika kita melihat pada Kristus, apa yang dia katakan dan apa yang diperbuat, itu bukan sombong. Justru itu yang rendah hati. Mengakui apa yang Tuhan Yesus katakan dan apa yang sudah dia perbuat. Saudara-saudara, saya membayangkan kalau ada seseorang yang berbaik hati kepada kita, kemudian dia berniat memberikan tiket atau karcis konser kepada kita. Karcis di bangku VIP. Karena orang yang berbaik hati itu ingin kita itu senang, happy, bisa menikmati konser yang indah tanpa gangguan, bisa dekat dengan artisnya. Tapi ketika kita mungkin, aduh, saya nggak pantas nih terima karcis VIP ini, dengan alasan ingin merendah, akhirnya karcis itu kita buang ke tong sampah. Menurut saudara, itu rendah hati atau sombong? Justru itu namanya sombong, ya. Sudah diberi, dihadiahi, dianugerahi, tapi ditolak. Itu sombong. Tapi ketika diterima, digunakan, dan berbangga hati, itu namanya tahu syukur, tahu diri. Saudara-saudara, ketika kita dikatakan bahwa kita adalah umat pilihan Allah, orang-orang yang begitu dicintai dan dihargainya, kita harus akui dan kita berbangga dengan status yang demikian. Saudara, dalam kepastian keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, ada beberapa hal yang tidak akan terjadi bagi kita. Hal yang pertama, tidak ada yang bisa menggugat kita, saudara. Wah, hebat bukan? Gak ada seorang pun, siapapun yang bisa menggugat keselamatan kita, menggugat identitas sebagai orang VIP-nya Tuhan. Ayat 33 bilang begini, siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Gak ada. Tidak ada, karena Tuhanlah yang telah membenarkan mereka. Karena Tuhan adalah hakim tertinggi dan keputusannya adalah keputusan yang absolut, yang tertinggi. Jadi orang atau siapapun itu gak bisa melakukan gugatan atau naik banding untuk menggugat kita. Gak bisa. Kita tetaplah orang-orang VIP-nya Tuhan dan tidak ada yang bisa menggugat kita. Hal yang kedua, dalam kepastian keselamatan kita, tidak ada yang bisa menghukum kita. Karena Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah, dialah yang akan membela kita dengan setia. Dia gak akan pernah ingkar, bohong, atau lupa. Ayat 33b, 34. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Gak ada yang menghukum kita. Bahkan kita akan dibela oleh Yesus yang telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa, artinya dia punya otoritas untuk membela kita. Saudara, kematian Kristus adalah untuk menanggung hukuman dosa. Kebangkitan Kristus adalah untuk meniadakan, mengalahkan upah dosa. Dan kenaikan Yesus dan duduk sebelah kanan Allah menyatakan dia punya kuasa, otoritas tertinggi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa digugat, kita tidak bisa dihukum oleh siapapun. Dan kalau kita baca di pasal 8 ayat 1 Roma, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Dan hal yang ketiga dalam kepastian keselamatan kita, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Ayat 35 hingga 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari.
Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 37, saudara. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk, perhatikan, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Saudara-saudara, sebagai orang-orang VIP, pilihan Allah, warga kerajaan surga, kita adalah orang-orang yang menang, bukan the loser. Jadi milikilah mental sebagai orang-orang pemenang. Pegang kebenaran ini, saudara. Supaya kita gak akan digoyahkan oleh berbagai perjalanan hidup kita yang mungkin ada penderitaan yang menggoncang iman kita sekalipun. Dan sebagai pemenang bukan berarti kita bebas dari penderitaan, bebas dari penindasan, bahkan bebas dari pedang. Tapi kita tidak akan terkalahkan. Karena ada Tuhan di pihak kita. Bahkan kalaupun penderitaan itu akhirnya menimpa kita, membuat kita mati sekalipun, memisahkan kita dari nyawa kita, itu bukan akhir dari segala-galanya. Justru itu awal dari perjumpaan hidup bersama dengan Bapa di surga. Saudara-saudara, ingatlah bahwa setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kita adalah orang-orang VIP, warga kerajaan surga, yang sementara ini masih tinggal di dunia. Dan mari kita jadikan hidup di dunia ini sebagai tempat latihan, gladi bersih, supaya kita bisa nyaman tinggal di surga. Dan saudara, beritakanlah kabar baik ini kepada mereka di luar sana, supaya mereka pun lewat hidup, lewat perkataan kita, mereka pun boleh dimenangkan oleh Kristus Yesus, dan kita berjumpa dengan mereka dalam kerajaan surga Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan ditinggikanlah namanya Allah dalam hidup kita. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah pada masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat, mari kita masuk dalam doa syafaat.
Sungguh hati kami bersyukur kepadamu ya Tuhan lewat firman yang Kau nyatakan kepada kami hari ini. Bahwa oleh kemurahan-Mu Engkau memilih kami menjadi kepunyaan-Mu. Kami menjadi orang-orang begitu penting dan diizinkan menjadi warga kerajaan sorga. Tapi kami tahu Tuhan, dengan identitas kami yang demikian, tidak mudah bagi kami menjalani hidup di tengah dunia ini. Dunia yang jahat, dunia yang penuh dengan pencobaan dan ingin menjatuhkan iman percaya kami. Terkadang kami bisa menjadi goyah, tetapi kami bersyukur untuk belas kasihan-Mu lewat firman yang Kau berikan hari ini. Kami diteguhkan, kami dikuatkan, dan kepercayaan kami, keyakinan iman kami ada pada Kristus. Bapa dalam surga, hamba berdoa, biarlah Tuhan memelihara jemaat-Mu yang ada di Kota Modern ini, GKI Kota Modern. Tuhan peliharakan hidup mereka. Yang sakit, Tuhan jamah, lawat, bahkan sembuhkanlah ya Tuhan. Mereka yang bergumul dengan usaha perekonomian, pekerjaan, Tuhan bantu berikan hikmat, sehingga ada jalan keluar yang mereka bisa lakukan, melanjutkan hidup mereka dalam hidup yang benar, seturut kehendak Tuhan. Kalau juga ada yang mengalami relasi yang sulit, yang rumit, biarlah Tuhan juga hadir, menguasai hati, pikiran, dan itu terwujud dalam sikap yang nyata penuh kasih. Bapa dalam surga, hamba juga berdoa, tolonglah gereja-Mu ini, para hamba-Mu, para majelis, biarlah Tuhan hikmat-Mu boleh Engkau anugerahkan bagi mereka, sehingga boleh menjadi pemimpin yang melayani, yang melindungi jemaat-jemaat-Mu ini. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara ini. Dengan pandemi ini biarlah Tuhan menolong para ahli diberikan hikmat kemampuan untuk menemukan vaksin ataupun obat-obatan yang bisa menyelesaikan kami keluar dari masalah ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintahan kami, Presiden Joko Widodo, biarlah Tuhan juga menolong beliau dengan hikmat-Mu yang begitu luas. Tuhan berikan juga mereka bisa bekerja sama dalam setiap jajaran kementerian untuk mendatangkan kebaikan, kesejahteraan, kepulihan bagi bangsa ini. Dan kami berdoa supaya kami sebagai umat-Mu yang ada di tengah Indonesia ini, kami juga boleh melakukan peran kami sebagai orang-orang percaya, menjadi terang dan garam. Dan ketika orang melihat perbuatan baik kami, nama-Mu dikenal dan dimuliakan. Mampukan kami dan tolonglah bangsa negara kami ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk membawa persembahan kepada Tuhan. Jemaat bisa memberikan persembahannya dengan mentransfer pada BCA account GKI Kota Modern. Ada juga alternatif lain pemberian persembahan secara digital, yaitu dengan QRIS GKI Kota Modern, di mana QR Code sudah dibagikan lewat grup WhatsApp atau lewat tayangan video online setiap minggunya. QRIS ini berlaku untuk semua aplikasi dompet digital yang ada di Indonesia. Dengan cara QRIS ini, identitas jemaat akan tetap anonim seperti metode persembahan konvensional. Perlu kami ingatkan, apabila jemaat memberikan persembahan syukur, perpuluhan, bulanan, atau yang lainnya, yang perlu dicatat, dimohon agar mencantumkan keterangan dengan jelas supaya tidak salah penyebutan dalam pelaporannya, atau dapat menghubungi sekretariat gereja. Nas persembahan saat ini diambil dari Filipi 4 ayat 4-5. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Mengiringi persembahan kita memuji Tuhan dari PKJ 216 bait pertama. Berlimpah sukacita di hatiku. Sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku.
Jemaat saya undang berdiri, kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar. Mampukan kami untuk merenungkannya siang dan malam, terlebih lagi bisa menyatakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berdoa untuk Evangelis Ima Ita yang telah menguraikannya. Engkau berkati pelayanan selanjutnya, ataupun juga kesehatan dan juga dalam kesehariannya. Pakai lebih heran lagi Tuhan, agar menjadikan nama-Mu semakin dipuji, dipermuliakan. Kami juga bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang berasal daripada-Mu. Ya Bapa, berilah hikmat kepada para majelis yang mengelolanya, demikian juga kepada komisi dan jemaat yang memerlukannya, sehingga menjadikan nama-Mu sungguh semakin mulia. Berkati juga seberapa yang masih ada di dalam kami. Pekerjaan, usaha kami pun menyerahkannya kepada-Mu untuk Engkau berkati. Dengar dan sautilah permohonan kami ya Bapa, karena kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus kami yang hidup. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan memuji Tuhan sebagai pujian pengutusan kita dari Kidung Jemaat 424. Kita pujikan bait 1 dan 4. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya. Hingga di surga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa setiap kita adalah warga kerajaan surga. Marilah kita hidupi status kita dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Haleluya, 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 amin, Ibadah telah selesai, dipersilakan duduk dan bersaat teduh. Tuhan memberkati kita semua.